lagi di UMKM, usaha minim, keuntungan maksimal. Untung. Untungnya santai Banyak aja pokoknya kali. untungnya. Nyari untung harus semangat, harus heboh. Sobat Untung, kita sekarang udah dapet waktunya Mang Enjang buat kita tanya-tanya proses dari awal Mang Enjang jualan kue cubit nih kayak apa. Mari kita tanya Mang Enjang. Mang Enjang, tadi saya sedikit dengar dari Mang Enjang, katanya Mang Enjang ini di Bogor perantau. Ya, Aslinya merantau. Mang Enjang orang mana? Aslinya Garut. Oh, Garut. Iya. Oh. Nah, itu awal mulanya bisa merantau ke Bogor gimana ceritanya? Awalnya teh diajakin kakak merantau ke Bogor karena waktu itu aku sudah berkeluarga dan kebetulan nganggur, tidak punya pekerjaan, Oh, gitu. jadi diajakin ke Bogor. Nah, kebetulan waktu itu emang aku bener-bener nol ya, bener-bener nggak punya itu walaupun hanya 100 rupiah emang nggak punya, Merantau nggak pegang duit sama sekali? nggak pegang duit sama sekali. Karena mau berjualan kue cubit keliling di SD, Ya. memerlukan kayu untuk dibikin gerobokan atau pikulan. Ya. Jadi hanya bawa kayu aja. Dan lalu ngomong ke kakak. Dari Garut? Yes. Ngomong ke kakak, saya mah nggak punya uang walaupun 100 rupiah. Hanya bawa ini aja. Ya udah gak apa-apa. Diongkosin lah sama kakak ke sini. Terus sampailah di Bogor. Sampailah di Bogor. Itu langsung dagang kue cubit? Bikin dulu lah kan bahannya kayu belum jadi gerobokan. Iya enggak? Iya kan dibikin tuh kayu jadi gerobak. Iya. Habis itu baru dagang gerobak. Yes. Dagang kue cubit. Gerobak. Iya, dagang kue cubit langsung. Iya. Nggak ada kerja apa gitu lain selain kue cubit sebelumnya? Udah pernah jualan bajigur juga pernah di Jakarta, ikut mamang juga gue jadi kenek angkot pernah. Kerja di konveksi sebagai kulit gunting benang juga pernah, buang benang ya. Barulah dagang ini. Nah setelah itu aku pulang, lelah, yang lain-lain nggak ada, belum signifikan ya. Terus waktu mungkin memutuskan untuk aku jualan kue cubit, ya udah dengan jalannya kakak aku diajak ke sini, dibawa ke sini, ya berjualan lah kue Ya. cubit. Nah itu modal awalnya berapa duit, Bang? Jualan kue cubit? Itu aku pinjem, kalau tidak salah 200.000 waktu tahun 2000-an ya. 2000-an, 200.000 buat modal pokoknya bikin gerobak gitu dah. Buat nutupin pakai aluminium, Iya. terus beli kompor. Iya. Waktu itu masih jualan pakai minyak tanah buat keliling, gua modal itu 14.100 rupiah. Wih, Modalnya. Yes. Nah waktu itu jualan diajakin kakak, alhamdulillah habis tuh semua. Dapat duitnya 25.000. Ya. Berarti udah punya keuntungan tuh. Senengnya minta ampun dari nganggur, gua punya keuntungan. Iya. Sisa makan dan lain-lain ya waktu itu masih kebagian bangsa 8.000 atau ceban ya. Ya, bersihnya gitu ya. Nah, dan itu wah senengnya bukan main. Amazing ya pokoknya. Amazing. meskipun sekarang 25.000 kayak kedengerannya kayak dikit lah ya, nggak terlalu banyak, tapi itu karena keuntungan tuh kakak seneng kan Ya, dari penghasilan kakak sendiri. Itu keren sih, aku juga bisa merasakan itu kesenangannya. Berarti kalau ide dari kakak juga ya, kue cubit? Ide kue cubit kakak karena jualannya kayak juga kue cubit, Ya. jadi aku terjun di kue cubit. Untuk perjalanan kue cubitnya dari tahun 2002 itu sudah jualan dari SD ke TK keliling ke perumahan warga. Seiring berjalannya waktu dari 2002 sampai 2015 itu ada pelanggan gua ngobrol, "Mang, coba pakai green tea katanya lagi seru." Lagi seru kata gua, "Gua nggak tahu ya." Iya. Gua cari bahan green tea-nya di Menom ya kata gua, kan nanya sendiri ya. Belum tahu. Belum tahu kan tuh. Akhirnya beberapa kali percobaan, beberapa kali gagal, coba lagi, gagal lagi, dan akhirnya mendapatkan tes dari green tea tersebut. Menurut gua, oke lah, masuk di market gue gitu kan. Iya. Akhirnya gua masuk di situ. Seiring dengan itu, pas kebetulan booming batu akik waktu itu. Kalau batu akik tuh kelihatannya lucu ya. Warna-warni gitu Yes, maksudnya. warna-warni. Iya. Nih kayaknya nih kalau gue juga ada looknya kayak gitu bisa sabik nih masuk di market juga kata gue teh. Terus gue perhatiin, gue cari lagi bahannya, ya akhirnya dapat ya berlanjut lah satu atau step by step, Yeah. one by one, dari mulai gue pakai green tea, red velvet, double gum dan seterusnya. No, itu berarti idenya tuh. Ya tuh. Kenapa warna-warni? Ada bubble gum, ada green tea. Tiramisu, ada yang itu Oreo. idenya bisa dari mana aja Sobat Untung. Makanya kalau udah dapet ide, catet. Jadi bang pelongo aja ya, Pak. Tapi dilakukan sih lebih Iya, langsung lakuin. Saya kan tahu usaha Bapak ini kue cubit dari Instagram. Iya. Nah, itu lumayan viral nih. Itu kapan mulain Bapak viral itu? Kira-kira? Antara 2017, 18, 19 tuh masih di atas, masih banyak bet yang nyariin sampai ya kata
keteteran dan bahkan sampai nggak sempat duduk pun susah gitu. Oh. Wah, itu Tuh. kok bisa viralnya itu ceritanya gimana? Ya itu lewat sosial media mereka merasa puas dengan makanan atau layanan yang gua kasihin. Akhirnya mereka dengan sukarela memposting Oh, awalnya itu, Pak. Oh, sering posting berarti. Iya, Ya. yang beli tuh. yang beli kan? tuh sering posting. Mungkin dari satu akun ke akun lain, Iya, dari iya, iya. satu kontak ke kontak lain. dan Akhirnya itu bisa. ya the word spreads lah, jadi Yes. orang-orang tahu. Ya, gitu. Tahu apa artinya gua mau aja. The word spread. Nah, berarti emang bener nih. Soalnya dari tadi nih Bapak ngelayaninnya nih agak beda ya kan? Tuh, Iya. bahasa Inggris bisa. Setelan udah bukan kayak pedagang kue cubit ini. Saya lihat kayak koboi Bapak. Bukan Dia lagi nyari koko ini kudanya. kayak- soalnya Sebenarnya gini ya, gue punya konsep rambut kita tidak tahu kapan akan jatuh. Kalau belum rontok. Yes, dan kita tidak pernah tahu kapan rambut itu akan jatuh. Iya. Next, misalkan sometime rambut kita jatuh ke makanan atau ke dagangan yang kita jual. Oh, Apa yang oh itu maksudnya makanya Bapak Oh, pakai kopi. Kalau nggak takutnya nanti rambutnya bisa Iya, jatuh ke makanan. seperti itu. Oh. bisa pakai apa saja, tetapi lebih nge-brand gue pakai Bener. kopinya. Lebih gampang dikenal. Lebih Oh, Lebih ikonnya kuat ya Pak juga. ya. soft selling ya, soft selling Yes, ya. soft selling. Sobat Kalau Untung, pakai- nih ini salah satu ilmu juga buat kita nih. Salah satu apa sih namanya? Kayak soft selling lah, biar Iya. orang-orang itu kalau misalnya mau beli itu trademark Treatment. keunikan yang dipunya lah. Nah iya benar, Dengan ciri satu khas brand gitu kita kudu punya ciri khas. Jualan kue cubit cuman tampilnya kayak koboi, ya kan? Jadi kalau misalnya orang mau beli kue cubit gini, aduh aku mau beli kue cubit tapi yang mana ya? Oh, yang kakak pakai cowboy hat Nah, kayak gitu guys. bener-bener. Nah, itu. Iya, iya, iya. Salah satu yang gue pengen kayak gitu. Emang dari dulu semenjak jualan kue cubit pertama, Iya. gue udah pakai Pakai ini. Ada pakai topi. udah pakai topi. Selama Bapak ini udah kerja sebagai pedagang Pedagang. kue cubit, Bapak achievementnya apa, Pak? Kalau yang lain kayak mobil gitu ya belum nyampe. Tetapi untuk rumah alhamdulillah udah ada ya. Iya. Emang udah ada ya, udah selesai. Terus ya alhamdulillah bisa sekolahin anak. Sekarang bisa masukin kuliah anak. Bapak punya pesan atau kata-kata mutiara buat para sobat untung yang pada pengen buka bisnis, contohnya kayak kue cubit apa-apa. Mungkin Bapak punya wedangan kata-kata buat Iya. sobat untung di rumah nih Pak. Jangan pernah menyerah. Iya. Nggak pernah Ya menyerah. konsisten ya, kreatif, inovatif, ramah. Pak, makasih banyak ya Pak. Makasih Iya. banyak, Pak. Kita Nah. lanjut dulu, Pak. Makasih juga nih. Ini dengar-dengar juga, Joy. Apa? Tadi kamu cerita di jalan katanya penjualannya juga keluar negeri juga, Bu. Iya, keluar negeri dia. Iya, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bu. Jadi kita Belanda, Tuh. Rusia, Tuh. udah 10 negara.